Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfat dengan NIM C0E025007 dari Program Studi Keuangan Daerah kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang timbulnya hutang pajak, penagihan, dan hapusnya hutang pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Dahlia SEMSI. Nah, kita akan memasuki materi tersebut. Yang pertama, apa sih pajak dan timbulnya hutang pajak itu? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak dapat menimbulkan utang pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana utang pajak dapat timbul, bagaimana proses penagihannya, serta dalam kondisi apa utang pajak dapat dinyatakan hapus berdasarkan undang-undang. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu materi timbulnya hutang pajak. Nah, hutang pajak muncul karena adanya kegiatan ekonomi atau peristiwa tertentu seperti memperoleh penghasilan, melakukan usaha, atau transaksi yang dikenakan pajak. Kewajiban ini nantinya dipungut dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang mengelola pajak. Ada dua macam timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, SKP tersebut berfungsi menimbulkan, menentukan, dan memberitahukan jumlah uang pajak. Dan yang kedua, pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus. Ajaran formil yaitu wajib pajak bersifat pasif menggunakan Official Assessment System. Kedua, ada ajaran material, yaitu ajaran material berisi hutang pajak timbul otomatis karena undang-undang dan muncul saat terjadi peristiwa kena pajak, tidak perlu menunggu SKP dan menggunakan self-assessment system, dan juga wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Kita akan membahas materi proses penagihan pajak. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Namun, dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki mekanisme khusus yang disebut penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menagih hutang pajak beserta sanksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tahapan-tahapan awal yang ada di dalam proses penagihan pajak. Yang pertama, ada surat teguran. Surat ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak setelah jatuh tempo. Surat teguran berfungsi sebagai peringatan awal agar wajib pajak segera memenuhi kewajibannya tanpa adanya tindakan penagihan yang lebih tegas. Nah, apabila setelah surat teguran wajib pajak masih belum melunasi hutang pajaknya, maka terbitlah surat paksa. Surat paksa itu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memerintahkan wajib pajak untuk segera melunasi hutang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, tadi jika surat paksaan, surat teguran tidak diindahkan oleh wajib pajak, maka akan ada proses penagihan pajak seperti berikut. Yang pertama, penyitaan aset milik wajib pajak. Yang kedua, pencegahan ke luar negeri. Yang ketiga, penyanderaan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir agar utang pajak dapat dilunasi oleh wajib pajak. Selanjutnya, ada tujuan dalam proses penagihan pajak. Yang pertama, penjamin penerimaan negara. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan. Jadi, selanjutnya kita akan memasuki materi hapusnya hutang pajak. Yang ada 5 faktor penghapusan hutang pajak. Yang pertama, pembayaran, yaitu pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Ketiga, ada kadaluarsa. Hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Ada pembebasan. Cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak.
ada penghapusan atau peniadaan. Wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar, maka akan mendapatkan poin 5. Nah, jadi segitu dulu guys penjelasan dari aku tentang materi timbulnya utang pajak, penagihan, dan hapusnya utang pajak. See you di materi selanjutnya.